Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, tapi lebih dahulu kita akan berdoa. Boleh minta Pak Gembala memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, mencintai kami, anak-anak-Mu yang Engkau tebus dari darah Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali dalam pertemuan jemaat atau dalam kebaktian minggu ini. Karena itulah panggilan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan renungan yang akan disampaikan Saudara Nathan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan, yang dijelaskan boleh menjadi pengetahuan iman kami, boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman ini bahwa dunia ini dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia ini yang tidak ada kepastian kedamaian, hanya adalah kekacauan. Kiranya Tuhan menolong kami, pimpin kami, dan berkatilah kami semua. Dan pakailah sebenarnya untuk menjelaskan kebenaran supaya semuanya untuk kemuliaan Yesus Kristus yang adalah Sang Penebus kami, Juru Selamat kami. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, masih berhubungan dengan kerajaan Allah. Ya, buat itu saya juga pernah menyampaikan mengenai kerajaan Allah dan kerajaan surga. Lalu hari ini mengapa kita masih membahas topik yang sama? Karena topik ini sangat menjadi prinsip dasar kita sebagai orang Kristen untuk melihat Alkitab dari awal Alkitab kita ditulis Kejadian sampai selesai yang terakhir milenium Wahyu. Ini adalah isi dari Alkitab kita, tidak lain dan tidak bukan mengenai kerajaan. Dan Tuhan memberikan kerajaan Allah ini kepada manusia pertama. Ya, kita akan review sebentar, karena topik sebenarnya kita pada hari ini adalah kerajaan surga. Ini kerajaan surga dan 10 gadis. Ini adalah sebuah topik yang sering kita dengar. Banyak pendeta memberitakan mengenai hal ini. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Seperti itu. Dan 5 gadis yang bodoh, mereka tidak ikut ke perjamuan ya, setelah tuannya datang, karena mereka tidak berjaga-jaga. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak berjaga-jaga, apakah berarti kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita hilang keselamatannya, kita tidak ikut ke perjamuan, dijemput oleh Tuhan, kita tidak berjaga-jaga, kemudian kita hilang. Ini adalah yang pada umumnya diberitakan oleh para khotbah, bahwa ini diaplikasikan kepada kita. Kita harus menjadi 5 gadis bijaksana, jangan sampai menjadi 5 gadis bodoh. Kita harus berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, keselamatan kita bisa hilang. Hari ini kita akan membahas topik itu. Apakah ayat ini, Matius 25 ini, ditujukan kepada kita yang adalah mempelai Kristus. Ya. Tapi sebelumnya kita akan mengulang secara cepat. Ya, sebenarnya ini ada di YouTube kita, gereja kita. Kalau ada yang lupa, boleh ditonton ulang karena ini sangat penting. Mungkin di live Zoom ini tidak kelihatan diikuti semua. Nanti lihat rekamannya di YouTube ya, ulang. Oke, kita akan mulai. Kerajaan yang pertama kita akan review yaitu adalah Adam. Adam ini kerajaannya komplit. Kerajaan Allah ini dibagi menjadi 2 aspek, atau kita bilang menjadi 2 bagian spiritual dan bagian fisikal. Awalnya kerajaan Allah ini menyatu, tidak dibagi-bagi. Karena kenapa? Adam ini bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan datang berkeliling, ngobrol bersama dengan Adam. Tapi singkat cerita, Adam gagal. Kemudian dia dikeluarkan dari Taman Eden. Dia hilang, kerajaannya hilang. Kemudian Adam dan Hawa beranak cucu, memenuhi bumi, keturunannya memenuhi bumi, sampai pada akhirnya Tuhan melihat bumi ini dipenuhi dengan kekerasan, banyak dosa yang dilakukan, banyak pembunuhan. Jadi manusia melakukan kekerasan yang luar biasa,
sampai pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghakimi dunia dengan cara air bah, dengan menyisakan satu orang dan keluarganya dan binatang-binatang untuk memulai ulang kerajaan tersebut. Yang tadinya Adam gagal, ya. Jadi ini dikatakan Adam, sebenarnya ini juga dikatakan Adam, karena dia melakukan pengulangan. Setelah melakukan pengulangan Tuhan melalui Nabi Nuh, apa yang terjadi? Apakah berhasil manusia? Nampaknya tidak, ya kan? Di sini ada menara Babel dan lain-lainnya segala macam, dan akhirnya pada akhirnya Tuhan melihat ini kayaknya saya nggak mungkin menurunkan air bah kembali. Jadi saya akan pilih satu orang, yaitu Abraham, Bapak Abraham, kemudian dirubah menjadinya sama Tuhan menjadi Bapak Abraham. Di sinilah Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham bahwa melalui keturunan Bapak Abraham semua umat di muka bumi akan mendapat berkat dari Tuhan dari jalur keturunan Bapak Abraham. Singkat cerita, Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Dan singkat cerita lagi, Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Nah, disinilah Yakub mempunyai 12 anak. Yang kemudian 12 suku anak ini menjadi bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. Jadi ada pertanyaan, mungkin banyak orang Kristen juga bertanya, kenapa Tuhan pilihnya Israel? Kenapa Israel umat pilihan Tuhan? Kenapa tidak yang lain? Siapapun itu, kenapa harus Israel? Yang pertama, apakah karena Israel ini hebat? Luar biasa hebat? Bukan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang mengatakan mengenai Israel ada di Ulangan 7. Mari kita lihat di Ulangan 7. Nah, ini menjadi boleh kita ingat ya, di Ulangan 7 ayat 6. Saya akan bacakan ya. Di Ulangan 7 ayat 6 kita melihat mengapa Tuhan memilih Yakub atau Israel menjadi umat pilihannya. Ulangan 7 ayat 6 berkata seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi. Karena ada banyak bangsa, tapi dialah yang dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Itu adalah jawaban nomor satu. Karena Tuhan melihat ini adalah yang paling kecil dari segala bangsa. Bukan karena dia hebat, segala macam, jumlahnya banyak. Enggak, karena dia yang paling kecil saat itu. Itu adalah jawaban pertama. Karena Tuhan suka memakai orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan suka memilih orang yang bodoh, orang yang lemah untuk menegur orang yang sombong dan yang lain-lain. Tuhan memilih karena dia yang paling kecil. Kemudian ayat 8 kita baca sekali lagi. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Nah ini, Abraham. Jadi ada dua jawabannya. Kenapa Tuhan memilih Israel? Karena Israel itu yang paling kecil dari semua. Dan selain pada itu, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita selalu berkata, siapa Allahmu? Agama lain boleh klaim mereka juga punya Allah. Tetapi siapa Allahmu? Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah yang spesifik Alkitab mengatakan. Karena disinilah titik dimulainya di mana jalur ini, jalur keturunan yang nantinya akan datang Mesia. Yang banyak kemudian sekarang orang Kristen mengatakan, oh sekarang udah nggak ada lagi. Betul kan? Kita sering mendengar nih, udah nggak ada lagi. Tuhan udah nggak mau pakai Israel lagi. Israel sudah nggak ada, digantikan oleh gereja. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi. Kita tidak menunggu apapun di sini. Kita tidak menunggu milenium. Kita tidak menunggu siapa-siapa. Tuhan sudah memerintah di surga. Jadi Tuhan sekarang ya pokoknya orang Kristen aja, kalau nanti ya udah masuk surga. Seperti itu. Pertanyaannya benarkah seperti itu? Apakah janji Tuhan ini
kepada Abraham yang tadi sudah kita baca dulu kan, Tuhan batalkan. Nah, pertanyaannya seperti itu. Mari kita lihat mengenai janji Tuhan ya kepada bangsa Israel di Yeremia. Nah, ini juga sangat penting bagi kita. Di Yeremia 31 ayat 35. Jadi kalau misalnya nanti kita pasti akan ketemu teman-teman lainnya ya yang ada di karismatik dimanapun, mereka bilang, oh Israel udah gak dipakai lagi. Kita kasih ayat-ayat ini yang kami kita baca. Yeremia 31 ayat 35, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Nah, ini yang tidak benar. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang waktu. Jadi kalau ada yang bilang, udah janjinya udah nggak ada, udah stop, dia menanggal apa yang ditulis oleh Tuhan sendiri di Yeremia 35 ayat 36. Bahkan dilanjutkannya 37 Tuhan seperti menegaskan kembali, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan, Tuhan tidak akan membatalkan janjinya. Dikatakan seperti siang, ya kan, seperti siang namanya. Jadi selama ada siang, selama masih ada malam, selama masih ada bulan, selama masih ada bintang, janji Tuhan itu kekal. Jadi ini nggak bisa dibatalkan. Israel tidak bisa dibatalkan. Jadi semua yang di luar sana mengatakan bahwa Israel sudah tidak ada. Ya mereka harus melihat, membaca kembali ayat ini, bahwa Tuhan tidak pernah akan membatalkan. Ini salah satu prinsip atau doktrin yang kita pelajari, bahwa janji Tuhan kepada Israel ini akan menjadi kekal. Oke, kalau gitu, wah luar biasa sekali bangsa Israel, diberkati segala macam. Sekarang pertanyaannya, setelah Yakub melahirkan 12 suku ini, kita tahu perjalanannya kan sebelum dia banyak raja aja, dia hakim-hakim sebelum ada raja. Raja pertama mereka adalah Saul. Kemudian raja kedua mereka adalah Daud yang paling terkenal. Kemudian setelahnya Salomo. Baru kemudian raja-raja. Kita lihat bagaimana Israel. Apakah Israel ini hebat? Mereka sangat-sangat mencintai Tuhan? Tidak. Dan mereka juga gagal. Banyak raja-raja yang menyembah Baal, ya kan, menolak Tuhan. Tuhan hukum mereka. Tuhan keras menghukum mereka. Ketika kerajaan Israel ada yang menyembah Baal, ya kan, dikatakan Tuhan mendatangkan musuhnya. Kemudian bangsa Israel disandra, banyak yang dibunuh, banyak yang mati. Tuhan menghukum Israel dengan cara seperti itu. Ya, banyak orang bilang, kalau itu enak ya jadi bangsa Israel. Kalau saya katakan justru tidak enak. Karena kenapa? Kalau buat salah langsung dihukum sama Tuhan. Dihukumnya keras. Sini, Bapak Ibu boleh baca di satu raja-raja, bagaimana Tuhan selalu sini menghukum mereka yang tidak taat harus balik. Karena kenapa? Tuhan udah janji, Tuhan mau pakai bangsa Israel sebagai jalur keturunan dan menjadi terang dunia. Tapi sini gagal sampai raja terakhir. Raja terakhir dibawa ke Babilonia. Tuhan menggunakan Babilonia membuat bangsa Israel ini, kita katakan rajanya sudah tidak ada lagi. Kerajaan itu hilang. Gitu. Karena kenapa? Tidak taat. Padahal mereka cuma disuruh satu taat, tapi mereka tidak taat, gagal. Lalu bagaimana di sini? Oh, ini tidak ada raja-raja. Mereka di bawah kekuasaan musuh-musuhnya terus. Mereka terakhir, ketika Tuhan Yesus datang, mereka di bawah Romawi. Mereka tidak punya raja. Gitu ya. Tuhan Yesus datang, singkat cerita. Kemudian singkat cerita Tuhan Yesus melakukan puasa yang terkenal 40 malam. Di sini iblis salah satunya berkata kepada Tuhan bahwa sembahlah aku, maka semua kerajaan di bumi ini
aku serahkan, aku berikan kepada kamu menjadi milikmu. Di sini tandanya bahwa setelah raja ini hilang, yang Israel terakhir, kerajaan di dunia ini yang berkuasa dan diberikan kepada iblis. Jadi iblis yang berkuasa. Memang Tuhan ada pemegang otoritas lagi, tapi di sini Tuhan berikan kepada iblis. Ya, karena kenapa? Rajanya gagal. Singkat cerita, Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya untuk memberikan darahnya, ya, jadi penebusan dosa untuk merekonsiliasi spiritual, yaitu dosa manusia. Dosa-dosa ini mereka semua. Nah sekarang, sampai pada saatnya ketika Tuhan Yesus ingin kembali ke surga, yang di Kisah Para Rasul 1, ingin diangkat dengan awal kembali ke surga. Kemudian muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau mau merestorasi dan memulihkan kerajaan Israel ini di sini? Kira-kira Tuhan kemudian tidak jawab iya. Kenapa Tuhan tidak jawab iya? Tuhan bilang itu bukan kamu untuk tahu waktunya sekarang. Karena kenapa? Untuk supaya kerajaan Israel di sini pulih, mereka harus menerima raja mereka dong. Siapa raja mereka? Tuhan Yesus. Raja mereka literally di sini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa Israel tidak dipulihkan kerajaannya, karena mereka menolak raja mereka. Sesederhana itu. Raja mereka udah pulang ke surga. Andaikan pada saat ini, ya, ketika Tuhan pulang ke surga, terus murid-muridnya memberitakan Injil kepada orang-orang Israel, dan orang-orang Israel bertobat sebagai satu bangsa, menerima Tuhan Yesus pada saat itu, yang adalah raja mereka. Ini benar-benar Tuhan Yesus akan turun lagi di sini, akan memerintah menjadi raja bangsa Israel. Tapi kenyataannya bangsa Israel terus-terusan menolak. Tuhan berikan kesempatan sampai pada akhirnya muncullah satu, kita bilang Paulus namanya di sini. Paulus kayaknya tuh ini makin lama nih sepertinya tidak akan ada pemulihan kembali. Akhirnya disinilah muncul namanya gereja. Gereja itu apakah kerajaan? Yes, gereja juga adalah kerajaan Allah. Tapi bagian spiritual, bukan bagian fisik. Nah inilah yang menjadi kunci prinsip dari Alkitab. Bagaimana kita dapat mencerna? Kenapa kok di sini bukan kerajaan surga di sini? Ya karena tidak ada rajanya, nggak kelihatan. Kerajaan surga itu bersifat fisik. Ada raja yang memerintah, ada wilayah, ada teritori, segala macam. Tapi kan di sini kita nggak ada, Pak. Kita di sini masing-masing kita ke gereja, masing-masing gitu ya, lokal. Kita bilang gereja lokal. Karena kerajaannya tidak ada, rajanya di atas. Bagaimana kerajaan surga ini bisa ditetapkan di sini? Seperti itu. Nah, lalu kapan kerajaan surga ini akan datang? Nah, inilah yang akan banyak sekali juga kita bilang interpretasi, penjelasan yang lain-lain. Kita memahami bahwa kita adalah gereja Tuhan, kita akan diangkat, kemudian ditribulasi. Inilah Tuhan akan berurusan kembali. Kita bilang bisnis yang belum selesai. Ini kepada janjinya. Kayak gitu. Ini belum selesai nih janjinya. Di tribulasi inilah nanti bangsa Israel akan berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka di padang gurun, yang mereka akan lari, nanti kejar-kejar Antikris. Disinilah muncul baru Tuhan itu turun. Kerajaan surga dipulihkan. Kerajaan surga itu kerajaan Israel dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan akan memerintah di Israel. Disinilah dipulihkan. Setelah milenium 1000 tahun, itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, oh ini Israel harus keluar dari tanah Palestina, mereka nggak kurang baca Alkitab. Karena kenapa? Tuhan akan memerintah di Palestina. Kalau mereka mau menyebut itu tanah Palestina, Tuhan akan memerintah di Palestina bersama-sama dengan orang Israel, memerintah satu bumi selama 1000 tahun. Tidak ada kekacauan, yang ada hanyalah kedamaian. Nah, ini adalah sangat penting untuk bagi kita untuk memahami jalan cerita dan memahami mengenai kerajaan ini, sehingga kita dapat mengaplikasikan doktrin-doktrin yang lain lebih tepat. Kenapa sih harus dibagi menjadi dua? Kayak kita bilang ribet banget.
satu aja gitu, nggak usah lah pusing, ini namanya kerajaan surga kok mungkin surga kok bukan di atas. Dan inilah Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan sebutan, bukan kita yang memberikan sebutan, Tuhan yang memberikan sebutan ini tulisan Tuhan sendiri. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 12. Kenapa ini kok dibagi dua gitu ya? Kenapa? Kita lihat di Ibrani 4 ayat 12. Ini juga menjadi pegangan kita ya. Pegangan kita mengapa selalu dibagi. Ada spiritual, ada fisik, ada spiritual, ada fisik. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, ini pedang bermata dua artinya two-edged sword. Artinya pedang ini ada dua sisi, dua-duanya tajam. Pedang ini ada dua sisi. Satu pedang tapi dia dua sisi. Firman Tuhan itu seperti pedang yang dua sisi. Makanya kenapa kita pakai logo ini firman Tuhan pedang? Karena pedang itu dua sisi. Artinya apa? Bisa potong, bisa potong satu sisi, bisa potong dua sisi. Jadi harus dibagi. Firman Tuhan seperti itu. Kita lanjutkan. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan. Nah, ini memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh ini kan spiritual ya. Roh bersifat spiritual. Sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum apa? Fisik. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi dia berhubungan dengan spirit, berhubungan dengan fisik. Tuhan itu. Dan harus dibagi. Sesuai dengan apa yang suka juga Bapak Gembala beritakan. Bagaimana kita mempelajari Alkitab. 2 Timotius 2 ayat 15. Dengan benar membagi. Kita bayangkan seperti kue. Kita potong, tuh dia ada dua sisi. Gitu. Ini buat kamu, ini buat kamu. Harus dibagi. Kelompoknya yang mana? Jangan sampai kita nanggung-nanggung kita Israel di sini. Atau nanti di ujung situ. Kelompoknya harus benar. Sekarang spiritual Israel dari kepada Abraham dan gereja harus dipisah semuanya menjadi dua bagian. Oke, kemudian kita melihat lagi kenapa Tuhan kok banyak berbicara ya kepada kita tidak terus terang seperti para murid kan. Tuhan berterus teranglah kepada kami. Murid-murid juga kewalahan, gitu. Bukan kita doang, murid-murid juga kewalahan. Berterus terang kepada kami. Kok Tuhan ngomongnya kok dengan perumpamaan. Apalagi Matius 25 ayat 1. Ini adalah ayat yang terkenal. Dan karena Tuhan juga sendiri sudah mengatakan di Hosea 12 ayat 11. Saya akan bacakan. Hosea 12 ayat 11 berkata seperti ini. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi apa? Perumpamaan. Memberikan perumpamaan. Jadi Tuhan suka memakai perumpamaan. Perumpamaan perantara para nabi. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini similitude atau similar atau karena perumpamaan. Hosea 12 ayat 10. Seperti ada gambaran. Oh ini menggambarkan ini menggambarkan seperti ini. Alkitab selalu seperti ini. Lalu bagaimana kita membahas mengenai kerajaan surga dan 10 gadis? Mari kita lihat Matius 25 ayat 1. Jadi kita akan membahas inti dari topik kita hari ini adalah Matius 25 ayat 1. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang tadi kita sudah pelajari mengenai prinsip ada dua, spiritual dan physical. Kalau kita baca di sini ayat 1, sebenarnya kita sudah tahu Bapak Ibu. Ini berbicara mengenai melihat kerajaan surga. Sedangkan kita sedang tidak berada di sini, kerajaan surga. Kita berada di kerajaan yang bagian spiritual. Sebenarnya ini sudah bukan buat kita, gitu kan? Tapi orang suka berkata seperti, masa sih bukan buat kita? Kita disuruh baca kok ini kayak firman Tuhan. Ya memang dibaca, tapi kan bukan ditujukan kepada kita. Apa buktinya? Coba kita menjawab lebih dalam lagi. Saya akan bacakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, intinya adalah kita lompat. Kita lompat ke 8 ya. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab perintah kami hampir habis, hampir padam.
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ini bisa hilang Pak, sama Pak. Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Kalau kita ingat-ingat, ayat yang mengatakan juga Tuhan tidak mengenal kita ada di Matius 7. Yang mengatakan, Tuhan, bukakanlah pintu. Tuhan bilang, enahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Di sini berkata hal yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapakah 10 gadis ini? Apakah ini gereja Tuhan? Betul kan? Kan ini perumpamaan, kita akan menjawab perumpamaan. Apakah 10 gadis ini adalah kita? Ditujukan untuk kita. Ya. Nah, inilah kuncinya kita selalu berpegang kepada tulisan-tulisan Paulus. Ya, tulisan-tulisan Paulus kita lihat dari 2 Korintus 11 ayat 2. Kita lihat yang pertama, 2 Korintus 11 ayat yang 2. Saya akan bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya itu jelas, a chaste virgin to Christ. Jadi dia bilang ada e-nya ya. Artinya apa? Satu. Jadi kita gereja ini Tuhan umpamakan adalah satu grup. Bukan satu grup ya, satu mempelai wanita. Ya, jadi kalau ada mempelai pria, tentu mempelai wanitanya cuma satu. Jadi Tuhan hitung kita semua ini sebagai satu mempelai wanita. Sedangkan di sini kerajaan surganya itu 10 jamak, kelompok gitu ya, jamak. Kalau kita dihitungnya cuma satu sebagai gadis virgin, cuma satu. Nah, sekarang pertanyaannya ini, mempelai prianya siapa? Mempelai prianya tentu Kristus. Kalau gitu kan, kalau mempelai pria harus mempunyai mempelai wanita. Kita bilang bride ya. Zaman sekarang itu komentarnya kita bilang bride, mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya tadi sudah kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 2 adalah kita gereja. Paulus bilang, aku telah mempertunangkan kamu. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang kita ini di tempat-tempat lain ini, ya siapapun itu di masa ini, apakah sama mempelai wanita? Apakah semua orang mempunyai, kita bilang, jabatan atau title yang sama? Semuanya mempelai wanita? Tidak semua itu adalah mempelai wanita. Mempelai wanita itu untuk yang di sini, di gereja. Apa buktinya? Kita melihat di Yohanes 3 ayat 29. Saya akan bacakan bahwa tidak semua orang itu adalah mempelai wanita. Yohanes 3 ayat 29. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, ya dong, ya kan, benar ya? Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus kan yang mempunyai mempelai wanita. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Jadi kuncinya adalah ada sahabat mempelai laki-laki. Siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak dikatakan dia adalah mempelai wanita loh. Yohanes Pembaptis dikatakan apa? Sahabat mempelai laki-laki. Jadi kalau kita ibaratkan ya, misalnya di sini ini mempelai pria, ini mempelai wanita, ini mempelai pria, ini mempelai wanita. Di sini kan ada sahabat laki-laki ya. Kalau kita lihat sekarang wedding sekarang, ya kan ada sahabat laki-laki. Nah kita akan lihat nih, apakah ada yang lain-lainnya? Ini kan gereja nih, mempelai wanita gereja. Yang ini pakai visual lebih gampang gitu kita ngomong. Mempelai laki-laki Yohanes Pembaptis, ini Tuhan Yesus, mempelai pria, ini mempelai wanita gereja. Paulus sudah katakan. Nah, apakah ada yang lainnya? Kategori-kategori yang lainnya. Inilah yang kita akan lihat. Ya. Selain itu kita akan menjawab. Tadi kita baca di Matius 25. Berjaga-jagalah. Ya sebab kamu tidak tahu akan hari maupun waktunya. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya berjaga-jaga?
Ini sering dipakai juga nih oleh banyak orang Kristen. Apa maksudnya berjaga-jaga? Ya. Kalau misalnya ketiduran bagaimana? Hilang dong keselamatannya. Ya, Tuhan datang kita lagi tidur. Jadi apa maksudnya berjaga-jaga? Kalau misalnya supaya kita bisa selamat, kita harus berjaga-jaga. Diibaratkan seperti berjaga-jaga malam, itu kan berjaga-jaga itu kan jaga-jaga malam. Tuhan datang seperti pencuri, berarti kita berjaga di malam hari. Oh, berarti kita harus terus melek, begadang. Berarti ada usahanya, Pak. Berarti ada usahanya. Saya harus berusaha nih. Wah, ngantuk, gitu kan? Tapi saya harus berjaga-jaga. Apakah seperti itu? Kalau kayak gitu susah sekali. Tiba-tiba Tuhan datang, kita lagi tidur, hilang keselamatan kita. Nah ini yang seringkali diberitakan, ayo berjaga-jaga. Jadi orang mendengarnya takut, Pak. Apa itu? Orang mendengar takut, wah nih gimana nih? Pak, gimana Pak? Ini Tuhan mau datang atau belum? Seperti yang di TV kan, ada yang banyak pergi ke gunung, mereka mau menghindari Antichrist. Karena apa? Takut, gelisah kakinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai hal berjaga-jaga ini? Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 9. Saya akan bacakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini kalau kita belajar nanti murka ini. Ini murka Allah, tribulasi. Ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan, kita akan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita. Sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Dan di ayat 11-nya juga dikatakan, karena itu nasihatilah. Nah ini juga agak kurang nih. Ya bahasa Inggrisnya, karena itu nasihatilah. Kalau dalam bahasa Inggris itu sangat jelas. Wherefore comfort yourself together. Artinya apa? Nih, tenangkanlah. Comfort itu kan damai ya, memberikan damai. Jadi harusnya bahasa Indonesianya adalah karena itu tenanglah, saling menenangkanlah seorang akan yang lain, ya kan? Karena kenapa? Entah kamu berjaga-jaga, entah kamu tidur, dikatakan tapi kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ini kontras seperti apa yang kita lihat di Matius 25. Matius 25, kalau kamu tidak berjaga-jaga, Tuhan kamu akan tinggal Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Dia akan bilang Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi Ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, tidak mengenal loh. Itu berarti tidak diselamatkan. Kalau di Yohanes juga dikatakan Tuhan mengenal kan semua yang adalah miliknya. Tapi di sini bukan aku tidak mengenal. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, tenang, tenang. Entah kamu berjaga-jaga, entah kamu tidur, kamu milik Tuhan. Amin. Amin, kita aman. Nabi rapture, pas kita lagi tidur ya kan, maka apa? Kita diangkat oleh Tuhan. Oke, kita sudah menjawab semuanya ini. Lalu sekarang pertanyaannya gini, kita tadi belajar bahwa Tuhan suka memakai perumpamaan. Ya. Pak, kayaknya kurang singkat deh, kurang detail nih. Kayaknya ini tetap kita ada wanita bijaksana. Kita harus belajar, bagus berjaga-jaga. Tapi jangan sampai aplikasikan ini untuk hilang keselamatan. Tapi jika kita ingin mempelajari lagi, apakah benar-benar 10 gadis ini kita? Ya, jawabannya singkatnya adalah bukan. Kita akan melihat itu di dalam 2 kejadian. Ya, ada di dalam hidupnya Daud dan di dalam hidupnya Isa. Inilah indahnya firman Tuhan. Tuhan suka memakai perumpamaan atau persamaan di satu kehidupan seseorang untuk menceritakan ini. Mempelai laki-laki, tambangnya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan ini ada satu grup lagi. Apakah grup yang ini adalah yang dibahas oleh Matius 25 di dalam hidup Daud? Ya, kita tahu ceritanya Daud. Daud ini pernah berurusan dengan seseorang yang bernama Nabal, ya, dan Nabal dan istrinya Abigail. Nah, ini kita akan melihat dari kejadian ini, kita akan mengetahui 10 garis ini, 5 garis ini. Mari kita lihat, kita boleh buka yang ini, kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 25, ya. 1 Samuel 25, ini sangat penting buat kita. Ya, ini juga dapat menjadi berkat buat kita ya. Wah, kok bisa Tuhan memakai sebuah cerita untuk menjelaskan sebuah doktrin?
di masa depan. Gitu ya. 1 Samuel 25 ayat 42. Jadi ceritanya waktu itu Daud sedang pergi, ya, bermasalah. Kemudian dia pergi ke suatu wilayah dalam keadaan perang waktu itu. Wilayah ini adalah wilayah kekuasaannya, kita bilang bukan kekuasaan. Ada yang tinggal di situ, namanya Nabal dan ini suaminya Nabal dan Abigail. Abigail itu istrinya. Mereka pasangan suami istri. Mereka tampaknya punya harta yang begitu banyak. Mereka punya ternak di padang, ya, punya domba-domba dan segala macam, dan ada pesuruh-pesuruh yang menjaga domba tersebut. Nah, singkat cerita, Daud ini ketika dia berkelana gitu ya, kabur gitu ya, Daud menjaga kawanan domba-domba atau kawanan binatang-binatang dari miliknya si Nabal yang ada berkeliaran atau di padang. Daud menjaga keamanan. Wah, Daud perintahkan kepada anak buahnya, oh ya, dijaga nih, ini orang-orang kita nih, gitu. Ini orang kita nih, kita jaga, kita berikan keamanan, ibarat jadi satpam, gitu ya. Singkat cerita, Daud pada saat itu juga kehabisan makanan karena dia lagi kabur. Dia kabur, Daud kehabisan makanan. Daud menyuruh pesuruhnya, pergi, nih, kamu pergi ke Nabal dong. Minta apa? Minta makanan dan minuman buat siapa? Buat prajuritnya Daud. Ketika Daud sampai, terus si Nabal ngomongnya kasar kepada pesuruhnya Daud. Siapa kamu? Intinya gitu, siapa kamu? Nggak ada. Kamu ini adalah orang yang kita bilang berontak kepada raja. Itu kan ceritanya, berontak. Terus pesuruhnya Daud datang kembali ke Daud, terus menceritakan semuanya. Daud marah. Daud marah tuh, ayo kita habisin ini. Dengan percuma kita menjaga mereka, gitu kan? Abigail nguping istrinya. Wah, ini suami saya ini benar-benar udah keterlaluan nih. Padahal cuma kasih makanan, nggak ada salahnya. Langsung Abigail cepet-cepet ambil makanan, balik. Daud juga lagi jalan, jadi ketemu di tengah jalan. Abigail langsung kasih makanan kepada Daud. Daud tidak jadi datang untuk menghabisi Nabal. Kemudian singkat cerita, Abigail balik ke rumah. Dia kasih tahu ke Nabal, nanti kamu udah mau dibunuh sama grupnya Daud. Cuma saya datang, saya berkasih makan, mereka nggak jadi. Nabal katanya hatinya langsung kaget, sangat shock dia. Ya, dia kaget setengah mati. 1 minggu setelahnya Nabal mati. Ya, kita dikatakan Tuhan memukul Nabal. Jadi Tuhan yang mati. Ini mati, terus kemudian akhirnya Daud, wah, Tuhan yang akhirnya saya nggak perlu bunuh dia. Itu urusan Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah suaminya mati, Daud menyuruh lagi suruhannya, udah nih Abigail, kasih tahu Abigail, ya udah kalau suamimu sudah mati, udah kamu jadi istri apa aja. Seperti itu. Ya, ini yang ayat 42 ya, saya akan bacakan. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera ia menunggu keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu menjadi istri Daud. 5 pelayan perempuan, 5 wanita bijaksana. Ini jelas sekali Bapak Ibu. 5 pelayan, kok bisa sama? 5 wanita bijaksana. Kalau kita mau memakai perumpamaan atau bersama, Daud ini selalu kita asosiasikan dengan Yesus Kristus, bukan mempelai pria. Abigail, kalau tiba Abigail siapa? Abigail ini kita. Abigail ini adalah mempelai perempuan. Kemudian siapa 5 pelayan perempuan ini? Kalau dalam bahasa modernnya, bridesmaid. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilangnya cuma maid doang, pelayan. Bahkan dalam wedding, pernikahan modern, kita selalu ganti bridesmaid nih, kan ada bride, ya kan? Ada bride, ada bridesmaid. Jadi ada bridesmaid. Ini adalah grup yang lain, Pak. Abigail adalah gambaran kita. Satu nih, kita dihitung satu. Abigail adalah kita. Kemudian 5 wanita bijaksana pun sebagai bridesmaid, pelayan yang ikut ke perjamuan.
pesuruhnya Daud digambarkan sebagai apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mencari mempelai wanita. Ini kita lihat, ini kalau dari gambaran ini gambarannya akan sempurna. Dan selain pada itu, gambaran ini Bapak Ibu juga menggambarkan hukum Taurat. Artinya apa? Nabal diumpamakan sebagai hukum Taurat. Jadi supaya Tuhan Yesus dapat mengambil kita, ini hukum Taurat harus mati dulu. Makanya kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat, dia mati. Makanya dia hidup. Makanya kenapa dia bisa ambil Abigail menjadi istri. Makanya kita suka mengatakan, boleh nggak kawin lagi? Boleh kalau pasangannya mati. Nah ini prinsipnya dari sini. Nabal mati, dimatiin Tuhan. Ada hukum Taurat. Tuhan sendiri yang matiin hukum Taurat itu supaya tidak berlaku lagi, sehingga Abigail yang adalah kita gereja bisa menjadi mempelai Daud atau mempelai Kristus. Dan nanti ini 5 pelainya. Pak, ini kebetulan aja Pak. Kebetulan aja nih ceritanya. Masa iya kebetulan? Kita lihat satu lagi. Ini terakhir ya. Kita lihat satu lagi. Ini bisa menjadi berkat buat kita. Kita lihat di Kejadian 24 yang terakhir. Kejadian 24 ayat 61. Nah, ini bercerita tentang Ishak yang tadi di sini. Abraham berjanji, Yakub 12, Ishak sepertinya tenang-tenang aja nih, nggak ada cerita yang signifikan. Ya. Sekarang ini bercerita tentang Ishak. Jadi setelah mati Sarah, ya kan, Ishak kan harus punya anak, punya cucu. Kemudian disuruhlah pesuruh untuk mencari istri untuk Ishak. Nah pesuruhnya ini sama seperti pesuruhnya Daud, digambarkan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang mencari, itu kata Roh Kudus meyakinkan hati kita orang-orang percaya untuk menjadi mempelai Kristus. Singkat cerita, ketemulah Ribka. Ya, ketemu Ribka, kemudian singkat cerita lagi, akhirnya Ribka setuju. Ribka setuju untuk menjadi istrinya Ishak karena mereka masih satu dalam keluarga besar, kan harus keturunannya harus sama. Itu masih dalam keluarga yang sama, ya, keluarga besar gitu. Kemudian Roh Kudus bawa pulang dong mempelainya. Udah ketemu nih mempelainya. Coba kita baca ayatnya di Kejadian 25 ayat 61. Kejadian 24 ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Jadi Ribka ternyata juga diberi pelayan perempuan. Sekarang kalau misalnya kita memakai perumpamaan, Ishak ini diumpamakan seperti siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Pesuruhnya diumpamakan seperti Roh Kudus. Ribka berarti diumpamakan sebagai mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Menurut Paulus, gereja. Gitu. Lalu siapa ini pelayan perempuan? 5 wanita gereja sana. Yang pasti ini bukan kita. Entah siapa ini pasti yang ada di sini nih. Tribulasi. Makanya mereka harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Di tribulasi ini nggak main-main. Makanya kita akan diangkat karena kita mempelai wanita. Kita tidak mungkin dimasukin ke sini. Susah kaya gitu ya. Jadi Ishak sebagai Tuhan Yesus, Ribka sebagai kita gereja, kemudian selalu disertai dengan pelayan perempuannya. Oke, sekarang ini tadi digambarkan Daud sebagai ibu Taurat. Ishak ini digambarkan seperti apa? Ishak ini digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Keadaan hati kita ketika kita diangkat Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan tadi 61 ya. Tadi kan berkemaslah Ribka ya. Saya akan bacakan 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laherot, dia tinggal di tanah itu. Dia menjelang senja. Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Dia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah dia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil kerudungnya dan berkelembung. Itu ini ya, kerudung.
bertemu ya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Isa segala yang dilakukan, lalu Isa membawa kita ke kemah sana. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan direction ke awan. Nanti kita akan melihat satu laki-laki yang kita bertanya itu siapa? Kemudian dia akan dijawab itu mempelai pria, dan kita akhirnya akan bersama-sama berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya akan membawa kita masuk surga, dan kemudian kita akan menghadapi posisi pengadilan Kristus di sini. Jadi dari cerita ini, Bapak Ibu, ini dapat menjawab siapa wanita ini, gimana? Jawabannya adalah bukan kita, yaitu seseorang, grup di sini, grup baik Kristen atau grup Israel yang mereka ini akan diangkat. Jadi kesimpulannya hari ini Matius 25 yang saat ini perihal kerajaan surga dan surga di sini itu bukan berbicara kepada gereja, tapi berbicara kepada grup dan kelompok yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat banyak yang pendeta yang memberitakan ini, wah lihat kamu harus berjaga-jaga, kalau kamu hilang keselamatan, dan kita ditakut-takuti. Jawabannya sederhana, itu bukan buat kita Pak, itu grup yang lain. Karena Paulus mengatakan entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita akan bersama hidup bersama dengan Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita ya, menjadi kedamaian buat kita mengenai hal ini, bahwa entah kita berjaga-jaga, bukan berarti kita tidak berjaga-jaga, kita tetap berjaga-jaga, tapi mindset kita tidak akan hilang keselamatan kita. Jaga-jaga itu baik, ke gereja kita belajar, pembantuan jangan kendur, tetap semangat ya, menjelang hari pengangkatan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini kami telah mempelajari firman-Mu bersama-sama. Betapa firman-Mu ini menjadi berkat bagi kita ya Bapak. Firman-Mu benar-benar menghidupi satu ayat dengan ayat yang lainnya secara spiritual, dan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami tidak diombang-ambingkan ajaran yang salah, kami tidak ditakut-takutkan, tapi kami merdeka, kami percaya kepada firman-Mu yang adalah penutup setiap langkah kami, memberikan berkat kepada kami agar kami dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun kami sendiri tidak tahu, tapi kami percaya Bapak, apa yang tertulis di Alkitab ini akan terjadi, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan segala kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.